Pernah nggak sih kamu bangun pagi, lihat keluarga masih tidur, lalu mikir, aku kerja keras tiap hari buat apa? Jawabannya simple, buat mereka. Buat pastikan mereka bisa makan, sekolah, dan punya masa depan yang cerah. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa. Bagaimana kalau suatu hari kita nggak bisa lagi kerja? Bagaimana kalau tiba-tiba kita dipanggil sama yang di atas? Apa yang terjadi sama mimpi-mimpi keluarga kita? Ini bukan cerita horor, tapi realita yang harus kita hadapi. Karena faktanya, meninggal aja butuh duit. Biaya pemakaman, utang yang numpuk, biaya hidup keluarga yang harus terus jalan. Semua itu nggak bisa kita tinggalin begitu aja. Nah, di video ini kita akan bahas gimana caranya kita bisa memberi nafkah meski kita udah nggak ada. Yuk, simak sampai habis! Mari kita mulai dengan cerita Pak Ahmad. Setiap pagi, dia berangkat kerja naik motor. Pulang malam, lembur demi bayar KPR, sekolah anak, dan hidup sehari-hari. Tapi suatu hari, dia hampir kecelakaan di tol. Saat itu dia baru sadar, gimana kalau besok aku nggak pulang? Gimana nasib istri dan anak-anak aku? Coba kita hitung-hitungan sederhana. Pak Ahmad punya utang KPR 400 juta, biaya hidup keluarga 10 juta sebulan, dan biaya sekolah anak 200 juta sampai lulus kuliah. Total, keluarga butuh 1,8 miliar untuk bertahan 10 tahun pertama jika dia meninggal. Dan itu belum termasuk biaya pemakaman, utang kartu kredit, atau biaya darurat lainnya. Coba bayangkan, ketika ada yang meninggal, keluarga yang ditinggalkan sudah pasti sedih. Biaya ketika meninggal itu nggak sedikit, dan banyak yang tidak memikirkan hal itu. Coba kita hitung dan apa saja sih yang dibutuhkan ketika mengurus orang yang sudah meninggal. Salah satunya, biaya rumah sakit jika meninggal di rumah sakit. Sekitar 1-10 juta. Biaya ambulans dan pengurusan jenazah sekitar 500.000 sampai 5 juta. Biaya peti mati. Kain kafan sekitar 500.000 sampai 10 juta. Tempat pemakaman umum, TPU, makam keluarga. Biayanya 1 juta sampai 50 juta, tergantung lokasi. Biaya penggalian dan pemakaman sekitar 1 juta sampai 10 juta. Biaya tahlilan dan doa bersama sekitar 2 juta sampai 20 juta. Lumayan juga bukan? Bagaimana jika orang yang meninggal itu adalah orang penting? Kebayangkan biayanya? Sekarang mari kita lihat cerita Bu Rina. Dia pemilik warung makan kecil di pasar. Setiap hari, dia bangun jam 3 pagi buat masak, jualan sampai sore, dan pulang dengan badan pegal-pegal. Tapi suatu hari, dia dapat kabar tetangganya meninggal mendadak. Keluarganya terpaksa jual rumah buat bayar utang dan biaya hidup. Bu Rina pun mulai mikir, kalau ini terjadi sama aku, gimana nasib anakku? Fakta pahitnya, 7 dari 10 keluarga Indonesia nggak punya persiapan finansial jika pencari nafkah utama meninggal. 8 dari 10 anak putus sekolah karena biaya. Dan 60% keluarga nggak punya dana darurat untuk 3 bulan pertama. Ini bukan cuma angka, ini cerita nyata yang bisa terjadi ke siapa aja, termasuk kita. Tapi kenapa sih kita sering nggak mikirin ini? Mungkin karena kita terlalu sibuk kerja, atau merasa masih muda dan sehat. Atau mungkin kita nggak tahu harus mulai dari mana. Padahal, seperti kata pepatah, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Dan asuransi jiwa itu adalah payungnya. Tapi cerita bisa beda kalau kita punya plan B. Seperti kisah Mas Agus, sopir taksi online yang meninggal tahun lalu karena serangan jantung. Ternyata, dia punya asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 1 miliar. Sekarang, anaknya bisa kuliah arsitektur, istrinya buka usaha laundry, dan membangun masjid untuk pahala yang mengalir di kemudian hari. Itu namanya warisan cinta yang nggak pernah mati. Nah, apa sih sebenarnya asuransi jiwa itu? Simpelnya, ini adalah surat cinta terakhir buat keluarga. Dengan bayar premi mulai 200.000 sebulan, kita bisa dapat uang pertanggungan sampai 1 miliar. Bahkan bisa lebih sesuai kebutuhan. Kalau kita meninggal, salah satu contoh uang itu bisa buat bayar utang KPR, kartu kredit, atau kendaraan, biaya hidup keluarga selama 5-10 tahun, biaya sekolah anak sampai lulus kuliah, biaya pemakaman dan administrasi kematian, biaya utang bisnis jika mengalami kebangkrutan, modal usaha buat pasangan atau anak, modal investasi agar return investasi digunakan untuk menafkahi biaya hidup. Ingin membangun pahala jariah dari asuransi jiwa dengan membangun masjid, misalnya. Dan masih banyak lagi. Dan yang nggak kalah penting, asuransi jiwa juga bisa jadi proteksi buat kita yang masih hidup. Misalnya,
Kalau kita kena sakit kritis seperti stroke atau kanker, premi kita dibebaskan, tapi proteksinya tetap jalan. Jadi kita nggak perlu khawatir jadi beban buat keluarga. Semisal hal tak terduga itu datang, contohnya Bu Rina. Setelah dengar cerita tetangganya, dia akhirnya membuat asuransi jiwa dengan premi mulai dari 300.000 sebulan. 2 tahun kemudian dia terkena stroke. Tapi karena polisnya ada manfaat penyakit kritis, preminya dibebaskan dan dia masih bisa dapat uang pertanggungan sebesar 500 juta. Sekarang anaknya bisa kuliah di universitas negeri dan warung makan Bu Rina pun berkembang jadi 3 cabang. Atau cerita Pak Ahmad, setelah hampir kecelakaan, dia akhirnya konsultasi sama temannya yang full-time agent di Allianz, namanya Wafiq Salman. Dengan premi 200.000 sebulan, dia dapat proteksi hingga 1 miliar sampai usia 100 tahun. Plus, ada manfaat booster yang bisa nambah uang pertanggungan 50% kalau dia sehat sampai usia 75 tahun. Sekarang, dia bisa tidur nyenyak karena tahu keluarganya akan tetap aman meski dia nggak ada. Tapi jangan salah, asuransi jiwa itu bukan cuma buat orang tua atau yang punya utang. Ini juga buat kamu yang masih muda dan sehat. Karena semakin muda kamu mulai, semakin murah preminya. Misalnya, kalau kamu mulai di usia 25 tahun, preminya bisa cuma 200.000 sebulan. Tapi misalkan, kalau nunggu sampai usia 40 tahun, preminya bisa naik jadi 500.000 sebulan. Jadi, mending mulai sekarang deh. Jadi, apa sih manfaat punya asuransi jiwa? Pertama, ini adalah cara paling simple buat pastikan keluarga kita nggak jatuh miskin kalau kita meninggal. Kedua, ini adalah proteksi jangka panjang buat masa depan anak-anak kita. Dan ketiga, ini adalah bukti cinta kita ke keluarga, bahwa kita sayang sama mereka, bahkan setelah kita tiada. Jadi tunggu apa lagi? Jangan nunggu sampai terlambat. Karena seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Atau dalam bahasa kita, lebih baik punya asuransi jiwa daripada nanti keluarga kita yang susah. Nah, buat kamu yang mau konsultasi lebih lanjut dengan full-time agent Allianz, bisa klik link di deskripsi. Saya, Wafiq Salman, siap bantu kamu merancang surat cinta terakhir buat keluarga. Karena seperti judul video ini, meninggal aja butuh duit. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin info bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang buat keluarga di rumah.